juga dijelasin sama Abang bahwa secara keseluruhan Alkitab mencatat Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melakukan atau dalam melakukannya mendapatkan pahala atau tidaknya itu kehendak Allah. Allah yang akan memberikan apa upah dari yang kita lakukan, dalam hal ini puasa. Gitu ya Bang ya. Bukan berarti kok jadinya kesannya PL sama PB bertentangan. Oh enggak ya Bang ya. Ini bisa dijelasin lagi nih Bang. Ntar takutnya sahabat Alpetra salah paham lagi. Wah, PL sama PB jadi bertentangan dong. Enggak ya Bang. Maksudnya dalam hal puasa ini nggak ada yang bertentangan. Tidak bertentangan, tidak bertentangan ya. Justru dengan adanya Yesus hadir ke dunia sebagai anak domba yang dikenalkan tadi oleh Yohanes Pembaptis dalam pasal 1 ayat 9, ya, dia merubah sistem peribadatan yang dulunya simbolik, yang dulunya ritual, yang dulunya harus dengan menghadirkan hal yang jasmani, ya, menyucikan tubuh dengan air, ya, membasuh dengan air, ya, itu tidak lagi, ya, yang ada hanyalah peribadatan secara makna, hakikat, ya, rohani, ya, karena peribadatan dalam perjanjian lama diberlakukan sekarang atau di PB tidak berlaku lagi ya, karena tadi Lukas 16 ayat 16 apa ya, di sana Alkitab menyebutkan hukum Taurat selesai ya, seperti itu. Lalu juga Paulus menyebutkan dalam Galatia pasal yang ketiga, sudah dengan iman, tidak lagi dengan hukum Taurat ya, tapi dengan iman. Nah, mengenai puasa ya, dalam Yesaya 56 tadi yang Kang 58 yang Kang sebutkan ayatnya, karena orang Israel kedapatan menyalahgunakan puasa, munafiklah, ya, lalu dengan pamer keagamaan, religiusitasnya ditampilkan ya lewat jubah, ya, lewat peribadatan yang rutin, itu lagi Allah sia-sia di pasal 58 itu. Iya betul. Jadi seperti apa nih yang Tuhan Yesus kendaki ya? Yang Tuhan Yesus kendaki dalam puasa itu yaitu Yesus melakukan di pasal 4 Matius, dia mempersiapkan fokus untuk pelayanan atau aktivitas kegiatan pelayanannya. Dia berpuasa di mana? Dia menyendiri di mana? Padang gurun. Nah, itu ya. Nah, kadang-kala orang berpuasa dia tidak fight ya. Dia tidak fokus. Malah main gadget, atau malah ngobrolin orang, betul. Ya, tapi malah sibuk, ya, apa yang dia makan nanti. Padahal puasa dalam konteks badani, ya nggak makan nggak minum, ya, nggak buka malah, nggak ada buka, kenapa ya? Iya malah. Iya, seperti itu. Karena dia fokus untuk worship-nya, dia fokus untuk Bible study-nya. Supaya menumbuh kembangkan imannya, ya. Nah, tapi kesininya juga bukan berarti tidak hanya makan dan minum, ya, tapi juga dia bisa berpuasa, cuti ke kantor, ya, 2 hari lah saya puasa, cuti ke kantor, ya. Puasa juga itu ya, bisa ditentukan waktunya 30 hari, puasa 10 hari, 5 hari, ya, atau yang lainnya. Tapi emang pada waktunya dia berpuasa, ya berpuasalah di sana. Nah, begitu ya, Kang apa ya? Nah, ini Bang juga suka dikaitkan ya, bahwa berpuasa itu juga berupa ratapan katanya Bang akan dosa, seperti yang terjadi pada zaman atau pada masa Samuel, Nabi Samuel dulu. Nah, ini gimana Bang? Jadi puasanya itu kita apa? Meratap gitu, doanya meratap. Gimana Bang? Ya, konsep ratapan atau dia harus tertunduk, dia bahkan melakukan terhadap tubuhnya dengan penderitaannya sendiri ya. Konsep kafir atau mereka yang dulu menolak Allah yang esa itu ya, mereka melakukan peribadatan kepada dewa ya, atau ilah mereka dengan merusak-rusak tubuhnya ya, sampai mengeluarkan darah ya, atau merobek-robek seperti itu.
Ya, jadi untuk berikutnya di peribadatan agama-agama yang berkembang ya, Iya, yaitu Yahudi ya, setelah dari Syria atau Persia ya, iya. peribadatan puasanya tetap tidak makan tidak minum Kang Alfa ya. Oh iya. Tetap peribadatan dalam konteks puasanya meratap ya, menangis, menjerit ya, Hmm. bahkan memperlakukan tubuhnya dengan cara menyayat-nyayat dan lain sebagainya ya, dengan Oh. harapan mengabulkan seperti itu. Nah, itu Hmm. sebabnya di dalam Israel Iya. keimanan kepada Allah Jehovah ya, Allah Israel, Hmm. kita lihat Allah menekankan bukan itu yang menjadi peribadatan utama ya, tapi Hmm. Yesaya 58 kesungguhan hatinya ya, atau pengorbanan dirinya ya, hidupnya bukan dengan merusak apa yang Tuhan ciptakan, menyayat-nyayat kulitnya, Ih. tangannya, Oh. kakinya ya, tapi seluruh hidupnya itu dibaktikan kepada Tuhan lewat pelayanan ya, Iya. lewat peribadatan. Dari penjelasan abang itu tadi, sahabat Rapetra juga nanti boleh berkomentar ya di kolom komentar ya. Nah juga kita lihat nih dalam perjanjian lama ini ada kasus puasa yang seolah seperti puasanya ini untuk mencelakai orang sih gitu. Kan ada kasus puasa ya bang di Alkitab tuh tentang Isabel sama Nabot ya bang ya di satu raja-raja. Nah itu gimana tuh bang? Kayak gitu eh, kasusnya itu bang. Iya, Kang Alfa. Jadi dulu tuh puasa itu tidak melulu berkait dengan kerohanian, spiritualitas personal ya, atau pribadi sampai pada bangsa ya. Tapi puasa Iya. juga menyangkut tentang politik ya. Oh iya. Misalkan di era sekarang bukunya dijahit ya, Iya. dia mogok makan. Nah, itu kan karena puasa dengan harapan supaya pemimpin bangsa ini memperhatikan umat atau keadilan yang merata ya Oh iya. di sana, atau untuk mengekspresikan bahwa mereka serius dalam meminta memohon Iya. ya, seperti itu. Konteks Isabel, istri dari Ahab, ya bukti bahwa mereka juga melakukan itu sebagai tradisi politeisme ya, penyembahan kepada ilah lain yang juga melakukan ritual berpuasa dengan maksud untuk menjahati ya, atau bahkan membunuh. Oh iya. Oh iya Dalam bang. konteks itu Nabot yang punya kebun anggur ya, Iya. yang ingin disengketakan secara tidak adil Iya. atas usaha dibalik permintaan itu, yaitu Isabel, istri dari Ahab. Ya, kita melihat kesininya sih sudah tidak lagi dipakai ya, Iya. puasa dalam konteks keagamaan dengan maksud keseriusan saja ya, dalam Iya. mengikuti dan menjalani agamanya, apapun agamanya ya, Iya. dalam konteks puasa. Tapi sekali lagi yang saya katakan, dalam iman Kristen ya, puasa tidak ditentukan waktu, setahun berapa kali, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, tidak ya. Iya. Dan dalam konteks iman Kristen seperti yang saya katakan juga, puasa tidak melulu kaitan makan minum ya, Oh iya. sebagai bukti dia keseriusan. Justru yang banyak puasa gadget lah ya, Iya. ramai-ramai orang Kristen di Indonesia puasa gadget. Hmm. Nggak ada lah gerakan begitu ya. Iya. Masa ada gerakan puasa gadget sih bang, lucu juga itu. Aduh. Iya bang. Iya. Saya yakin nggak ada yang mau itu ya. Iya. Nah ini bang, kan kalau kita di Yesaya 58 tadi ya bang ya, sebagai dasar bahasan kita ya, di ayat keempat itu dibilangnya bang, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Wah ini kalau di penyanyi lama jelas sekali ya bang ya, bahwa puasa itu ini nggak bener nih kalau kayak gini ya bang. Masa puasanya marah-marah gitu atau ya tadi dari awal kita udah menyinggung tentang hal itu ya bang.
Nah, kalau puasanya pas di gereja buka puasa bareng-bareng nggak kebagian makanan marah-marah deh. Ngambek nggak mau ke gereja lagi deh. Gitu ya. Berarti Aduh. nggak usah berpuasa ya? Iya. Berarti puasa itu ada yang benar, ada yang salah ya, Bang? Iya. Gimana ya, lebih baik nggak usah berpuasa. Sangat disayangkan ya kalau puasa ada hal-hal yang tadi disebutkan di Alkitab kita ya, di Yesaya 58 ayat 4 tadi. Nah, Bang, selanjutnya di dalam Alkitab juga ada mengenai Yosafat nih, Bang, yang berpuasa ya. Di apa, sahabat Alpetra bisa lihat di 2 Tawarik pasal 20 terutama ya. Tapi ada orang yang juga mungkin tidak mau dengan cara berpuasa seperti yang kita pikirkan dalam perjanjian lama, tapi dia tetap berdoa. Ada waktunya istirahat dia makan, ada waktunya dia istirahat dia minum, ya. Karena kan dalam perjanjian baru puasa tidak menyangkut makan minum, ya. Tapi memang dia khususkan waktunya, dia ambil cuti, dia tidak ke kantor, dia buat surat cuti, ya. Ya. 2-3 hari dia fight di kamar, tutup pintu, kunci, ya. Ya. Di situ dia berdoa memohon. Ya waktunya dia istirahat, ya istirahat. Memang dari kata aslinya itu perjanjian lama puasa berarti kekurangan, ya. Dan perjanjian baru tidak makan, tidak minum, tapi secara teologis memusatkan iman dan hatinya kepada Tuhan secara berangsur-angsur, ya. Secara terus menerus selama dia cuti, selama dia memfokuskan peribadatannya kepada Tuhan, ya, seperti itu. Ketika ada yang mengajak dia ke mall, ketika ada yang mengajak dia hangout, dia menolak, kan begitu ya. Nah, itu bagian dari perjuangan berpuasa. Ketika ada siaran live siaran live sepak bola, ya, Liga Inggris atau Liga Champion, dia singkirkan. Kan artinya dia melawan di sana, ya. Ketika ada acara konser Blackpink, ya, dia juga singkirkan. Karena itu bukti dia fight berjuang, ya. Menurut saya sih begitu, Kak Alfa, ya. Iya. Karena konsep simboliknya itu sudah tidak ada, ya. Kalau orang bertanya kepada saya, Pak Heri kapan berpuasa, ya, saya katakan saya tidak puasa makan dan minum, ya. Puasanya kita ya fokuskan diri kepada Tuhan. Tapi kalau memang ada yang menyerukan secara kelompok, baik itu di gereja, dalam hal ini pendeta kita, ya, ya silakan kita ikut. Karena kita kan memang anggota jemaat, anggota gereja, ya. Kita udah sepakat untuk bersama-sama bergumul, ya, untuk membangun jemaat. Ya kita ikut di dalamnya, berdoa, ya, berpuasa. Nah, berpuasa pun kan tidak pamer, ya. Saya pamer nih, saya lagi puasa. Saya nggak makan nggak minum, ya. Bahkan kita kalungkan, ada notis, ya. Kita kalungkan, kita bikin notif. Saya sedang berpuasa. Ya nggak begitu, Nora, ya. Kata Yesus dalam pasal yang ke-6, ya, Matius mengenai puasa. Cucilah mukamu, ya, dengan minyak, dengan air, biar kelihatan segar, gitu. Jadi artinya jangan pamer lah, ya. Itu ya Kang Opa, ya. Sama Kak Petra. Iya, malah kalau dulu berpuasa ya, baik saya juga Abang diajarin sama Pak Yan, kalau lagi puasa nggak boleh kelihatan. Terus kalau ada yang nawarin minum atau makan,
saat kita lagi puasa kita bilang aja terima kasih, atau maaf masih kenyang gitu. Dan Tuhan kasih kita akal atau ide ya Bang, 1000 akal untuk menolak kalau lagi puasa dikasih ditawarin minum atau makan gitu sama orang lain. Dan tadi intinya bukan makan dan minum kata Abang. Nah misalnya saya suka nonton JKT48 atau nonton Blackpink gitu, ya itu puasa dulu lah gitu. Contohnya ya Bang ya. Iya. Lagi juga tidak ada hubungannya kan perut kosong dengan Tuhan mendengarkan doa kita. Coba apa hubungannya dengan perut kosong, badan lemas, muka muram? Dengan Tuhan akan lebih mendengarkan doa kita. Iya. Ya. Memang dengan perut kenyang, memang dengan tidak berpuasa, memang dengan tidak perut terisi, Tuhan tidak mendengar. Ya. Atau dengan tidak menangis, atau dengan tidak berlutut, Tuhan tidak mendengar. Kan enggak ya Kang Alfayan? Ya, betul. Artinya Tuhan mendengar juga dengan keadaan kita yang kenyang, kosong perutnya, tidak menangis, atau bersuka cita. Tuhan kan selalu mendengar. Iya. Betul, Bang. Termasuk dalam hal juga berpuasa. Iya, iya. Nah, Bang, mungkin ini kita nanti harus ngasih tahu ya ke sahabat Petra juga nih, bahwa nanti kita juga akan bahas jenis-jenis puasa ya di dalam kekristenan ya. Ada puasa Esther, puasa Daud, puasa Daniel, bahkan Yunus pun bisa disebut puasa karena dia perut ikan ya Bang. Nanti kita bahas itu ya. Nah, iya. Itu nanti ya kita akan coba untuk tayangkan untuk sahabat Alpetra. Bang, pertanyaan terakhir saya Bang, kalau gitu ada puasa yang kudus dan tidak kudus dong Bang, gimana tuh Bang? Ya itu sama dengan hal berpuasa dan tidak berpuasa ya dalam konteks PB. Intinya begini ya, tidak ada ibadah yang betul-betul mengandalkan hal jasmani. Ada nggak? Dalam iman Kristen tidak ada. Oh iya. Ya. Nggak ada ya, betul. Apakah dengan air bisa menyucikan? Ya, kita beribadah kepada Tuhan, lalu air menyucikan, lalu tidak makan menyucikan. Jadi tidak ada ibadah yang mengandalkan faktor jasmani. Tidak ada juga faktor jasmani yang mempengaruhi sikap Tuhan. Misalnya, kita tidak berpuasa 1 kali 24 jam. Apakah itu akan mempengaruhi sikap Tuhan? Nggak juga kan? Oh iya, betul. Masa mempengaruhi? Iya. Jadi artinya kenapa, sahabat Alpetra, bukan hal yang badani, apalagi dengan perut kosong, itu akan mempengaruhi Tuhan. Enggak Pak, tapi kan memperhitungkan. Iya. Nah, ya, tuh? Berapa banyak yang betul-betul Tuhan memperhitungkan. Itu sebabnya tadi Yesaya 58, kau udah berpuasa banyak berjam-jam, tapi Tuhan tidak perhitungkan. Iya. Tapi bukan berarti berpuasa dengan tidak makan, tidak minum sia-sia, tidak ya. Iya. Ya silakan saja. Apakah dengan terkait ibadani ya, ibadah terkait dengan tubuh fisik, lalu itu akan sia-sia ya, karena semua juga kan menyangkut fisik. Setiap minggu kita ke gereja, setiap pagi kita berdoa, siang malam kita berdoa. Iya betul. Kita belajar Alkitab, menggunakan atau mengerahkan seluruh badan kita. Nah, jadi artinya pada waktu kapan tubuh dan jiwa atau bahkan roh kita menyatu, istilahnya terhubung ya. Kalau ada lagu yang sekarang lagi viral, "Ku terhubung denganmu," ya. Oh iya. Sejak saat kita berjumpa dengan Yesus, lain baru dong, ya. Baru kita terhubung. Disitulah ibadah kita diterima. Sejauh belum kita terhubung atau menerima Kristus, Kang Alfa, lahir baru, sahabat Alpetra, nggak akan pernah ibadah kita diterima oleh Tuhan. Oh iya, betul. Sejauh kita belum bertobat kepada Kristus, mengakui dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak mungkin ibadah kita itu diterimanya. Jadi supaya diterima Tuhan, ibadah kita gimana? Atau persekutuan kita? Terima Yesus. Ya, mau puasa, nggak puasa, tapi dia sudah lahir baru, dan
menghasilkan pertobatan, dia pasti tulus. Nah, itu simpulan saya sih ya, Kang Alpa ya. Iya. Kalau sahabat Alpeta berbeda dengan saya, silakan. Tapi saya menghormati juga kalau sahabat Alpeta juga berpuasa ya. Iya. Saya yakin kok ibadah kita akan diterima Tuhan kalau kita sudah terima Yesus. Iya, betul. Ya betul, sahabat Alpetra, tadi yang dikatakan oleh Abang ya, karena kita pun sekarang sedang berpuasa ya, dalam rangka puasa 40 hari ya. Dan itu tadi penjelasannya dari Abang. Kenapa juga di Alpeta Ministry ada tayangannya tentang puasa ini? Nah, kita tidak bermaksud untuk keluar agama Kristen, tapi dalam agama Kristen sendiri, dalam kekristenan saat ini kita sedang mengalami atau sedang menjalani puasa, betul ya Bang ya, 40 hari ya. Dan bukan masalah sempurna atau tidak sempurnanya dengan puasa keagamaan kita, bukan. Tadi Abang udah jelaskan bukan ritual dan sebagainya. Nah sahabat Alpetra, juga dalam kekristenan puasa bukan mempersulit. Kalau memang dianggap mempersulit ya, karena banyak puasanya katanya, bukan, justru mempermudah. Tadi dibilang memerdekakan ya, kalau kita baca di Yesaya 58 ayat 4 sampai 6. Iya, betul. Tuhan Yesus juga tidak pernah melarang kita untuk berpuasa ya. Betul ya, kenapa ya? Iya, betul. Itu tidak pernah meminta kita jangan berpuasa, tidak ya. Iya, tidak. Sepertinya dia juga mempersilahkan kita untuk berpuasa. Tapi tidak lagi dalam konteks perjanjian lama. Iya, betul. Harus A, harus B, harus C. Iya, bahkan Matius 17 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Ya, kalau Tuhan Yesus itu sudah datang, ya, apakah kita masih melakukan tradisi perjanjian lama? Nah, Yesus bilang nih, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang berpuasa, silakan berpuasa. Tapi karena mempelai itu sudah datang, ya, tidak lagi melakukan puasa dalam konteks ibadah simbolik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan juga dalam Lukas pasal 5 nih ya, ayat 34 sampai 39, sahabat Alpeta, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan apa yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Kan nggak mungkin tradisi yang tua, dalam hal ini Torah, kirbat kain yang tua akan koyak, akan robek. Perlu yang baru, betul. Baru yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah hukum Taurat sudah berhenti, tidak ada lagi yang hukum ritual, simbolik tidak ada lagi. Kan tadi Lukas 16 ayat 16 ya, kain yang sudah usang tua, itu pasti koyak. Nah, yang baru itu apa? Hadirnya Sang Mesias itu, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula, supaya tidak usang, tidak rusak. Nah, ini yang disebut dalam Lukas 5 ayat 34 sampai 39. Sehingga dalam Lukas pasal 5 ada yang bertanya, kok murid-murid Yesus tidak berpuasa? Murid Yohanes berpuasa, orang Farisi berpuasa. Tuhan Yesus tidak pernah melarang berpuasa, tapi selagi anak domba Allah ada di antara mereka, mempelai itu ada di antara mereka, ya, bukan puasanya, tapi mereka melihat ajaran Yesus yang baru itu, ya. Tidak ada lagi gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tapi hukum kasih, gitu ya. Nah, itu yang baru maksudnya ya. Ngapain belajar tentang puasa kalau yang baru dia belum dapatkan? Nah, begitu kira-kira maksud ayat itu, kan apa ya, yang harus katakan dalam Lukas itu. Oh iya Bang. Oke Bang, nah gitu ya sahabat Alpeta Ministry, penjelasan tentang puasa di dalam Alkitab secara keseluruhan berarti ya, karena sudah dijelaskan sama Bang bagaimana di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Baik sahabat Alpeta Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan ikuti terus tayangan kita masih tentang doa dan puasa yang
akan kita bahas di tayangan selanjutnya mengenai jenis-jenis puasa di dalam kekristenan. Terima kasih Bang atas penjelasannya dan juga tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha.